warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Nirmawan dari Universitas 17 Agustus Semarang, Teknik Sipil kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur bendungan. Sekarang saya sedang berada di Bendungan Wilalung yang berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan merupakan bangunan yang dibuat untuk menahan laju arus sungai atau menampung air. Namun secara teori, bangunan ini berfungsi untuk meninggikan level permukaan air agar dapat dialirkan secara gravitasi pada area atau tempat yang membutuhkan pengairan. Bendungan sendiri dibuat dengan bahan seperti urukan tanah, pasangan batu kali, atau beton, di mana material tersebut selanjutnya dibangun dengan melintangi sungai sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Pembuatan bendungan sendiri disarankan dibuat pada sungai dengan arus yang lurus. Dengan begitu, pondasi bendungan akan kokoh serta tidak menyebabkan genangan yang luas. Selain itu, tanggul banjir dapat dibuat sependek mungkin dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak terlalu rumit, sedangkan biaya yang dikeluarkan juga dapat diefisiensikan seminimal mungkin. Tubuh bendungan merupakan struktur utama dari sebuah bendungan, di mana bagian ini berfungsi untuk menahan aliran air dan menaikkan level muka air dari elevasi awal. Bagian ini biasanya dibangun menggunakan bahan seperti urukan tanah, pasangan batu kali, dan beton yang dibuat dengan melintangi sungai. Karena bagian ini merupakan bagian utamanya dan berfungsi menahan laju air, maka bagian ini harus dipastikan kokoh dan kuat. Biasanya bangunan pada bagian ini akan diuji kekuatannya menggunakan alat uji NDT yang dapat mengukur tingkat kekerasannya. Di belakang saya ini ada sebuah pintu air. Pintu air merupakan bendungan yang berguna untuk mengatur aliran air baik masuk maupun keluar, yang terdiri dari daun pintu, rangka pengatur arah gerakan, anker, dan hoist. Daun pintu yang berguna untuk menahan tekanan air, sedangkan rangka pengatur gerakan berguna untuk menjaga agar daun pintu bergerak sesuai dengan perencanaan. Bagian anker sendiri berfungsi untuk menopang rangka pengatur arah gerakan. Hal ini berguna untuk memindahkan muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Dan untuk bagian hoist berguna untuk mengatur daun pintu agar mudah untuk dibuka maupun ditutup. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan pintu pengambilan atau intake. Bisa kita lihat ini sebagai contohnya. Pintu pengambilan atau intake merupakan bagian bendungan yang berfungsi untuk mengatur laju debit air serta menahan benda padat seperti sampah dan lainnya masuk ke dalam bendungan. Bagian pintu pengambil biasanya dibuat 1-2 buah di samping kanan maupun kiri pintu utama. Namun yang perlu diperhatikan, apabila pintu pengambilan dibuat 2 buah, maka dibutuhkan pula pendirian bangunan penguras sebanyak 2 buah untuk mendukungnya. Apabila tidak, maka bagian gorong-gorong pada bendungan yang akan difungsikan sebagai pengambilan, sehingga pembuatan bangunan pengambilan bisa 1 buah saja. Pada bagian ini bisa kita lihat, ini merupakan kantong lumpur. Kantong lumpur yaitu bagian dari bangunan utama yang berfungsi untuk mengendapkan atau menampung sedimen dari sungai agar tidak masuk ke dalam saluran irigasi sampai pada saat pembilasan. Terakhir di sini saya akan menjelaskan bagian dari pintu penguras. Mari kita lihat, inilah sebagai contohnya. Pintu penguras adalah bagian yang berfungsi untuk menguras endapan yang ada pada bagian dinding pintu tersebut, di mana pintu ini berada di antara dinding tegak sebelah kiri atau kanan bendung dengan pilar atau pilar dengan pilar. Bangunan ini biasanya dibangun di sebelah kanan atau kiri bendungan yang tergantung pada letak pintu pengambilan, dan jika posisi pintu pengambilan berada di sebelah kanan, maka pembangunan pintu penguras pun dilakukan pada sisi kanan, yang begitu pula sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai struktur-struktur bagian yang ada di Bendungan Wilalung. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.